Liga 1 kabarnya resmi akan digelar lagi tanggal 25 November. Lalu apa saja sih kebijakan terbarunya? Calon pelatih timnas Indonesia andaikan STY tetap mundur, padahal Iwan Bule tak mundur. Lalu juga ada berita dari Persib yang menjadi nomor 1 di Asia Tenggara, serta beberapa berita lainnya. Semuanya akan kami rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. PSSI memang resmi merilis jika Liga 1 akan dilanjutkan pada 25 atau 26 November mendatang. Ini artinya ada sekitar 1 bulan lebih lagi Liga akan dihentikan. Namun demikian, PSSI tak menyebutkan soal jam kick off, apakah akan tetap mengikuti anjuran FIFA yang main paling sore itu jam 5 sore, atau PSSI tetap ngotot ingin dengarkan broadcast yang masih meminta jam kick off malam. Dalam pertemuannya dengan perwakilan FIFA di Jakarta, PSSI menyebutkan akan membentuk satgas yang akan diisi oleh perwakilan FIFA, pemerintah, AFC, dan PSSI. Hal yang paling utama yang akan dilakukan oleh Satgas ini adalah akan melakukan investigasi atas kelayakan klub menggelar pertandingan, seperti kelayakan stadion, kelayakan panpel, dan sistem tiket. Dari 3 aspek utama ini, mungkin kelayakan stadion yang paling sulit ya. Pasalnya FIFA meminta stadion yang akan dipakai oleh klub harus dimiliki sendiri oleh klub, atau minimal infrastrukturnya memadai, seperti kursi single seat dan pintu masuk dan keluar yang lebar, dan juga ada pintu daruratnya. Atau istilahnya FIFA ini meminta setiap stadion yang akan digunakan minimal memiliki lebih dari 20 pintu keluar maupun pintu masuk penonton ya. Jika demikian, otomatis seluruh klub Liga 1 harus merenovasi stadionnya, dan ini butuh biaya dan waktu yang cukup lama. Meskipun FIFA menyebutkan hal ini diberi waktu hingga tahun 2024. Jika kita bicara soal stadion, memang agak sulit ya jika klub harus punya stadion sendiri. Pasalnya biaya pembuatan stadion itu cukup mahal, apalagi jika stadion ini harus bertaraf internasional. Namun FIFA memberikan solusi pada klub. Klub bisa membangun stadion yang bertaraf internasional tapi tak perlu terlalu besar, atau istilahnya stadion kecil juga nggak apa-apa, yang penting fasilitasnya internasional. Dan soal biaya, FIFA menganjurkan agar klub bekerja sama dengan pemerintah. Contoh, klub mungkin bisa pinjam modal ke pemerintah dan pembayarannya bisa dicicil. Tapi apakah mampu klub bayar cicilan? Menurut FIFA harusnya mampu. Dengan animo supporter di Indonesia yang luar biasa, klub bisa dapatkan pemasukan itu dari berbagai pihak, seperti sponsor, penjualan merchandise, tiket, dan lain-lain. FIFA mencontohkan klub di Liga Inggris yakni Tottenham Hotspur yang rela mengutang ke pemerintah demi membangun stadion megah, dan akhirnya stadion ini pun diakuisisi oleh Google. Dan stadion The New White Hart Lane ini pun kabarnya akan berubah jadi Google Stadium. Dan seluruh biaya pembuatan stadion ini akan dibayar oleh Google ke pemerintah Inggris. Nah, klub di Indonesia pun bisa melakukan hal itu dengan syarat pihak klub membentuk tim ahli yang nantinya bisa mencari sponsor besar. Karena menurut FIFA banyak sponsor besar di dunia yang tertarik menanamkan saham di Indonesia.
namun terganjal regulasi pemerintah. Regulasi-regulasi itu salah satunya adalah soal pajak, baik pajak pembangunan maupun pajak profit and property. Jadi jika pemerintah berbaik hati mau menurunkan nominal pajak, pasti banyak sponsor dunia yang mau berinvestasi di Indonesia. Kita ke Timnas Indonesia. Setelah didesak mundur oleh berbagai pihak, Ketua Umum PSSI Iwan Bule akhirnya meminta maaf pada publik atas tragedi Kanjuruhan dan berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya soal tragedi ini. Hal ini disampaikan Iwan Bule usai bertemu dengan perwakilan FIFA. Jadi seolah-olah Iwan Bule ini ditegur oleh FIFA ya, dan akhirnya ngaku kesalahan dan meminta maaf gitu kali ya. Saya Muhammad Iriawan selaku Ketua Umum PSSI mengakui kesalahan kami atas tragedi Kanjuruhan dan kami berjanji akan bertanggung jawab penuh atas insiden ini. Saya pun menerima dan meminta masukan dari masyarakat agar kedepannya PSSI lebih baik lagi, ujar Iwan Bule. Selain itu, Iwan Bule pun berjanji akan mengevaluasi kinerja para anggota dan stafnya. Kabarnya PSSI akan lakukan rapat Exco untuk membahas hal ini. Kami pun menerima sejumlah kritikan tentang kinerja para staf dan Exco kami. Ini akan kami evaluasi dalam rapat yang akan kami lakukan segera bersama FIFA dan pemerintah. Kami tak akan menutup mata jika nantinya ditemukan ada anggota kami yang tidak bertanggung jawab serta lalai dalam bekerja, ujar Iwan Bule. Ternyata kedatangan FIFA benar-benar nyentil PSSI ya. Tadinya Ketua Umum PSSI nggak mau disalahin loh. Tapi mungkin kata FIFA gini kali ya, nggak bener itu, masa lepas tanggung jawab, aturan kamu itu salah, rubahlah. PSSI kan induk organisasi sepak bola Indonesia, masa nggak mau tanggung jawab? Gitu kali ya mungkin FIFA negurnya pada PSSI. Dengan permintaan maaf Iwan Bule ini sekaligus mengindikasikan jika Iwan Bule tak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI, yang artinya pelatih Sintayong pun tak akan mundur dari jabatannya. Padahal sebelumnya telah ramai nih diberitakan di media internet juga ya, para calon pelatih yang dianggap layak jadi pengganti Sintayong di timnas ya, andai STY benar-benar mundur, dan mereka adalah: yang pertama ada Stefano Cugura dari Bali United, lalu ada Luis Mia dari Persib Bandung, terus ada Thomas Doll dari Persija Jakarta, ada Fabio Lefundes dari Madura United, dan ada juga Bernardo Tavares dari PSM Makassar. Gimana nih menurut kalian? Jika STY benar-benar mundur, siapa pelatih yang paling cocok untuk tangani timnas Indonesia? Sebuah situs survei internasional bernama Devor Finanzas baru-baru ini merilis daftar 20 klub paling populer di Instagram per September 2022. Indonesia sendiri harus berbangga karena salah satu klubnya yakni Persib Bandung masuk ke dalam daftar 20 klub paling populer di dunia. Posisi Persib ini naik 17 peringkat dari bulan selalu yang berada di posisi ke-47 dunia. Persib bahkan jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara. Sementara untuk wilayah Asia, Persib memang masih di bawah 3 wakil Asia lainnya, yakni RC Bangalore di posisi ke-9, Chennai SK di posisi 13, dan Mumbai City di posisi 17 yang semuanya berasal dari India. Sementara Persib ada di posisi 18. Nah, lalu apa sih keuntungannya soal ranking ini? Ini kan cuma survei sosmed doang. Tenang, hihi. Tenang. Ada keuntungannya loh buat klub, salah satunya adalah saham dan nilai sponsor. Jadi tiap klub yang berada di ranking 20 dunia dalam soal sosmed, nilai sahamnya akan naik dan nilai sponsor pun akan bertambah, baik dari sponsor utama di jersey dan klub ataupun sponsor di sosial media itu sendiri. Nah, itu tadi dari sisi sosmed ya. Lalu bagaimana nih respon Persib saat tahu Liga baru akan kick off lagi tanggal 25 atau 26 November nih? Kalau tim lain yang tahu hal ini pasti banyak yang diliburkan, tapi Persib kabarnya akan tetap dengan program yang sama, yakni 4 kali latihan dalam sepekan. Hal ini dilakukan lantaran Persib masih berada di papan tengah, jadi nggak ada kata leha-leha.
Bahkan Persib lakukan latihan malam hari yang tujuannya agar jika nanti liga tetap digelar malam hari, Persib sudah terbiasa. Hal ini disampaikan oleh Direktur PT PBB Teddy Cahyono. Ya memang kita sudah dapat kabar kalau liga dijalankan lagi itu tanggal 25 atau 26 November. Tapi kan kami belum dapat surat resminya, dan meskipun FIFA meminta kick off itu nggak ada yang malam, tapi kan ini nantinya yang buat keputusan itu PSSI. Bisa aja masih ada yang main malam. Nah makanya Coach Luis Mia minta tetap latihan, bahkan latihan malam. Ya tujuannya agar terbiasa nantinya, ujar Teddy Cahyono. Tentu yang paling antusias saat ini di Persib adalah Victor Igbonevo. Pasalnya Igbonevo dipastikan pulih 100%. Bahkan kabarnya laga kontra Persija adalah momen comebacknya setelah absen hampir 3 bulan. Tapi ternyata laga ditunda. Tentunya saya sangat prihatin dengan tragedi di Malang dan sangat menyayangkan liga sampai ditunda. Tapi demi sepak bola Indonesia yang lebih baik, saya pikir ini bagus. Saya sangat antusias untuk kembali ke lapangan. Bahkan lawan Persija sebenarnya saya sudah dapat 1 tempat di starter. Tapi kita tahu pertandingan ditunda, ujar Victor Igbonevo. Dari PSS Sleman, PSS Sleman resmi mengkonfirmasi jika penyerang Gaek Bua Solosa akan kembali ke Persipura. Ini adalah comeback Boci setelah hengkang dari Persipura pada musim 2020 lalu. Tapi yang jadi perhatian bukan soal Boas main lagi di Persipura, tapi kok bisa sih Boas ditransfer meskipun dipinjamkan ke Persipura ya, padahal kan bursa transfer belum dibuka. Jawabannya ya simple, Boas emang main dan resmi dipinjamkan ke Persipura, tapi karena liga kabarnya akan dijalankan 25 atau 26 November ini, nah ini kan berarti akan memasuki bursa transfer, karena bursa transfer sendiri kabarnya akan dibuka tanggal 17 November ini. Selain Boas, nama Michel Sagas pun kabarnya fix akan dilepas, tapi belum tahu nih siapa gantinya. Sementara itu PSS Sleman dipastikan menolak tawaran Persib soal Sadam Ghaffar. PSS kabarnya tak akan melepas Sadam ke klub manapun. Oke lah, mungkin segitu dulu pembahasan kita di video kali ini. Kami mohon maaf jika terlalu banyak kekurangan dan kesalahan di video kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan penak-peniknya hanya di Rio Hasport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.